Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Hilmi Fauzi. Saya dari kelas linguistik 6D. Sekarang saya akan menjelaskan sebuah video, bukan menjelaskan akan tetapi mereview kembali video yang sudah ada di link Edmodo sebagai penugasan untuk UTS. Nah, di video tersebut yaitu menjelaskan tentang bahasa. Jadi ada beberapa mode dalam bahasa. Ya, sebelum ke situ mari kita pahami dulu apa sih itu bahasa. Banyak ahli berpendapat bahwasanya bahasa itu adalah sebuah alat untuk berkomunikasi pastinya dengan sesama makhluk hidup. Contohnya manusia berkomunikasi dengan manusia yang lainnya itu menggunakan bahasa. Nah, bahasa ini sebagai alat media untuk manusia berkomunikasi, saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling sharing tentang perasaannya, tentang pengalamannya itu dengan menggunakan bahasa. Nah, itulah. Akan tetapi banyak ahli meyakini dan membuktikan bahwa bahasa adalah khas milik manusia. Meskipun demikian, banyak orang yang menyangkalnya dan berpendapat bahwa bahasa bukan monopoli manusia. Binatang pun bisa berbahasa. Orang utan, simpanse, lumba-lumba, lebah, dan beberapa hewan lain juga bisa berbahasa. Bahkan cukup canggih mereka berbahasanya. Dalam artian, banyak para ahli meyakini tidak hanya manusia saja yang bisa berbahasa, akan tetapi binatang pun bisa berbahasa. Ya pasti ya, dengan bahasanya binatang masing-masing. Mungkin seperti ikan lumba-lumba berkomunikasi dengan ikan lumba-lumba yang lainnya itu dengan menggunakan suara, ataupun burung, mereka berkomunikasi dengan burung yang lainnya itu dan menggunakan suara mereka dengan gerakan-gerakan mereka. Ya, kucing, mereka berbahasa, mengeluarkan bahasa dengan suara kucing tersebut seperti meong-meong. Ya, wallahu alam ya, bagaimana mereka bisa berbahasa, bukan bisa berbahasa kan, tetapi menggunakan bahasa mereka pastinya dengan suara dan gestur, mungkin gerakan tubuh ya, yang seperti kita ketahui ya. Banyak sekali di dunia ini, banyak sekali begitu binatang ya, mereka mengeluarkan bahasanya mungkin ya dengan suara, dengan gerakan tubuh mereka. Nah, permasalahan bahasa pertama-tama harus dipisahkan dari istilah komunikasi. Binatang dan manusia memang berkomunikasi, tapi apakah komunikasi binatang menggunakan bahasa? Jika binatang juga berbahasa, apakah bahasa itu memiliki karakteristik yang sama dengan bahasa manusia? Untuk memiliki kesepahaman perlu disepakati apakah bahasa itu. Nah, jadi apa sih bahasa hewan itu? Bahasa memiliki, ya belum ada, mungkin bahasa hewan dan bahasa manusia itu berbeda. Seperti saya jelaskan tadi, hewan mereka menggunakan bahasanya itu dengan isyarat tertentu, seperti suara kokok ayam, suara kucing mengeluarkan meong-meong, ataupun ya suara ikan lumba-lumba tadi, seperti mereka mengeluarkan suara tertentu, suara burung, mereka bersuara. Bagaimana mereka bisa berbahasa? Ya, jadi di sini saya tidak akan membahas itu, akan tetapi saya akan membahas ada beberapa mode dalam bahasa. Tentunya ada 3 mode, nanti akan saya jelaskan. Tetapi bahasa memiliki seperangkat fitur. Sebagian fitur tersebut memang dimiliki oleh hewan, tetapi sebagian yang lain tidak. Fitur-fitur bahasa manusia yang tidak dimiliki hewan antara lain adalah sebagai berikut. Nah, jadi mode yang 3 tersebut yaitu fitur-fitur bahasa manusia yang tidak dimiliki hewan. Ya, 3 mode tersebut. Jadi dalam diri manusia ada 3 mode, yang mana 3 mode ini tidak bisa dimiliki oleh
binatang. Yang pertama yaitu mode vokal auditory. Apa sih mode vokal auditory itu? Jadi mode vokal auditory itu merupakan beberapa binatang merupakan bahasa yang menggunakan rambatan auditory. Beberapa binatang berkomunikasi dengan rambatan auditory, tetapi tidak berbentuk vokal. Bahasa manusia berwujud bunyi vokal yang dihasilkan oleh organ alat ucap manusia. Organ itu meliputi supraglottis, laring, dan subglottis yang produksinya merambat melalui udara dan diterima oleh telinga pendengar dengan relatif sempurna. Karena kekhasan alat ucap ini, manusia dapat mengucapkan fonem-fonem yang banyak tak terhingga. Setiap bangsa bahkan memiliki fonem-fonem khas yang membedakannya dengan bahasa dari bangsa lain. Contohnya bahasa Indonesia misalnya ya, memiliki fonem-fonem nasal yang relatif kaya. Apakah binatang memiliki bunyi bahasa yang dihasilkan dari alat ucap yang sepadan dengan manusia? Jawabannya tidak. Tentu saja tidak ya. Binatang itu tidak memiliki bunyi bahasa yang dihasilkan dari alat ucap mereka yang sepadan. Yang maksud sepadan ini setara dengan manusia ya. Jawabannya tidak. Binatang tidak menghasilkan bunyi yang terbatas. Itu yang pertama, vokal auditory. Kemudian yang kedua yaitu gestural visual. Nah, jadi apa sih gestural visual itu? Gestural visual yaitu adalah sebuah mode komunikasi di mana orang-orang itu tidak menggunakan suara untuk berkomunikasi, akan tetapi mereka menggunakan gerakan tubuh mereka sebagai komunikasi agar saling memahami satu sama lain. Nah, jadi yang kedua yaitu gestural visual. Yang mode kedua, gestural visual ini jadi seseorang yang berbahasa dengan menggunakan gerakan tubuh mereka, gestur mereka, seperti dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan kepala, dengan menggunakan tubuh, ataupun dengan menggunakan kaki. Nah, itu namanya gestural visual. Jadi gestural visual ini mereka berbahasa tetapi tidak menggunakan suara. Ya, nah. Dan alat untuk memahami satu sama lain itu dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh untuk gestural visual ini. Nah, gestural visual ini kebanyakan dan pastinya digunakan oleh orang-orang yang tunawicara, yang gugup, yang gugu maksud saya, yang gugu, yang tidak bisa berbicara. Itu mereka menggunakan gestural visual ini sebagai media mereka untuk berkomunikasi. Contohnya seperti kayak gini, gestur kayak gini, gerakan kayak gini. Nah, itu diisyaratkan untuk tidur. Nah, dan mungkin gestur kayak gini itu digunakan untuk makan, mungkin tanda makan, saling memahami satu sama lain. Nah, jadi fungsinya itu gestural visual itu digunakan oleh para tunawicara untuk berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Dan kita juga sebagai manusia yang bisa berbicara ya, kita berkomunikasi dengan tunawicara juga pastinya dengan menggunakan gestur visual ya, bahasa isyarat umumnya. Nah, nama lain dari gestural visual ini yaitu bahasa nonverbal. Jadi bahasa yang tidak diucapkan oleh bahasa yang dilakukan dengan tidak mengucapkan, akan tetapi dengan menggerakkan. Nah, itu bahasa nonverbal yang mana membantu orang-orang bagaimana menggunakan gestur tanpa harus berbicara. Nah, seperti saya jelaskan. Jadi gitulah gestural visual ini sangat membantu sekali bagi para tunawicara di dunia ini untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan gerakan, pastinya tanpa bersuara. Dan gerakan-gerakan tersebut tujuannya yaitu untuk saling
adanya pemahaman satu sama lain. Nah, seperti itulah mereka menggunakan mata, kepala mereka, tangan mereka, kaki mereka untuk berkomunikasi ya tanpa menggunakan suara. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga yaitu chemical olfactory. Jadi apa sih chemical olfactory itu? Ya, chemical olfactory itu ialah chemical yang artinya kimia, olfactory yaitu alat penciuman indera. Jadi chemical olfactory itu sistem alat penciuman indera membentuk persepsi bau. Nah, penciuman memiliki banyak tujuan seperti pendeteksian bahaya, feromon dan makanan. Nah, jadi mode yang ketiga dalam mode berbahasa manusia itu mode chemical olfactory. Jadi bagaimana manusia ini menggunakan alat penciuman inderanya untuk membentuk sebuah persepsi dari penciuman alat inderanya itu, seperti ketika kita menggunakan hidung kita ya, hidung kan alat indera ya, alat penciuman indera. Nah, kita mencium bau seperti bau apa ya, bau makanannya itu makanan yang enak sepertinya, contohnya ayam. Nah, itu alat indera kita itu menangkap persepsi bahwasanya bau yang enak itu adalah keluar dari bau goreng ayam. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi dalam proses berbahasa, dalam proses menentukan sebuah pernyataan, manusia ini di dalam bahasanya menggunakan alat indera untuk membentuk sebuah persepsi dari hasil penciuman indera tersebut ya. Jadi mereka menggunakan hidung, telinga, bahkan mulut ya untuk mencium dan untuk mendengarkan mungkin ya suatu objek ya. Jadi gunanya chemical olfactory ini bagi manusia yaitu untuk mendeteksi adanya bahaya, feromon dan sebuah makanan. Contoh lain saya akan contohkan ketika kita mencium bau dengan hidung kita, yaitu bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap seperti bau gas atau dalam artian bau kentut. Nah, itu adalah ditangkap dengan menggunakan alat indera kita, yaitu dengan hidung, dan kita pun langsung menyatakan bahwasanya itu yaitu bau kentut ya. Seperti itulah chemical olfactory. Nah, jadi proses penciuman ini terjadi ketika aroma mengikat ke lokasi tertentu. Nah, jadi ketika alat indera kita mengikat suatu aroma ke lokasi tertentu, ke objek tertentu ya, maksudnya pada reseptor penciuman yang terletak di rongga hidung. Nah, jadi rongga hidung kita, indera kita mencium sesuatu objek, langsung itu di sensor oleh otak kita, dan otak kita pun langsung bisa menyimpulkan bahwasanya suatu bau itu berasal dari objek tertentu. Misalkan yang tadi sudah saya jelaskan, ketika alat indera kita mencium suatu bau yang tidak sedap, contohnya bau kentut, langsung dari hidung ada sebuah sensor tertentu. Nah, di reseptor maksudnya diterima oleh hidung yang terletak di rongga hidung. Kemudian dari rongga hidung ini ada sensor-sensor tertentu di dalam otak, yang mana otak ini langsung bisa menyimpulkan bahwasanya bau tersebut keluar dari gas manusia, yaitu kentut. Oke. Nah, seperti itulah chemical olfactory. Lalu apalagi di dalam bahasa tentunya
ada pragmatic functions. Jadi pragmatic functions ini ilmu apa ya? Pragmatic functions itu jadi bagaimana kita berbicara dengan orang lain itu ada gunanya. Misalkan kita mengutarakan kalimat-kalimat tertentu, kata-kata tertentu dengan orang lain itu dengan menggunakan bahasa, akan tetapi dengan tujuan dan maksud-maksud tertentu. Nah, jadi ini pragmatic functions. Jadi seperti itulah pragmatik ya. Seperti kita ketahui, pragmatik itu salah satu bidang dalam kajian ilmu linguistik yang hadir di dalam ilmu linguistik. Salah satu contoh dari pragmatik yaitu saya contohin ketika kita sedang berada di sebuah halte bus dan tiba-tiba hujan dan di samping kita ada orang, anggaplah satu orang. Nah, kan tadi suasananya hujan, kemudian kita langsung berbicara dengan mengeluarkan bahasa seperti ini. Menu sekali ya hari ini. Nah, itu otomatis tujuannya atau maksudnya itu mengajak orang yang ada di samping kita itu untuk berinteraksi. Ya, cuaca hari ini menu sekali ya dari pagi tadi. Nah, itu otomatis itu mungkin akan direspon dengan orang yang berada di samping kita. Nah, itu namanya ilmu pragmatik. Contoh lain, ketika ada seorang mahasiswa yang mendaftarkan dirinya di sebuah universitas dan ketika itu pula si mahasiswa tersebut diwawancara oleh bidang kemahasiswaan ataupun bidang yang lainnya untuk seleksi kampus tersebut, dan tiba-tiba bagian kemahasiswaan tersebut langsung berbicara, kamu kayaknya lebih bagus untuk kuliah di kampus yang lain, dan kamu pun sepertinya sangat besar chance-nya, yaitu kesempatannya untuk berkuliah di kampus lain. Nah, itu dalam artian mungkin si bagian mahasiswa tersebut dia menolak dengan secara baik-baik. Seperti itulah pragmatic functions, yaitu kita berbicara kepada orang lain dengan tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan si penerima tujuan tersebut ya tergantung mereka menerima obrolan kita, pembicaraan kita dengan persepsi yang berbeda. Nah, itulah pragmatic functions. Lalu apa yang kedua? Yang kedua itu semanticity. Ya, semanticity yaitu atau kesemantikan kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu bahasa manusia yang berupa simbol mengacu pada objek, peristiwa, atau konsep tertentu. Semanticity. Ketika manusia berkata kaca, ia pasti merujuk pada objek di jendela atau pada peristiwa terkait kaca atau yang lain. Nah, jadi semanticity itu berupa simbol, bahasa manusia yang berupa simbol mengacu pada objek, peristiwa, atau konsep tertentu. Contoh lainnya, ketika saya contohkan ketika ada sebuah, kalau di bahasa Sunda, kalau di tanah Sunda, pepaya itu, pisang itu disebutnya yaitu cau, ya, cau. Akan tetapi ya, kalau di tanah Jawa pisang itu disebutnya gedang. Gedang. Nah, pisang dan tadi sama ya, pisang ya, artinya sama-sama pisang, satu objek. Akan tetapi di tanah Sunda satu simbol ini pisang, ya, misalkan ini pisang,
Nah, ini pisang di tanah Sunda mereka menyebutnya dengan cau, akan tetapi beda di tanah Jawa mereka menyebutnya dengan gedang. Nah, seperti itulah mereka langsung berkesimpulan kepada maaf maksud saya bukan begitu, jadi bukan begitu, itu arbitrary ya. Jadi semanticity itu adalah sebuah bahasa yang mana berupa simbol. Jadi ketika seseorang menyebutkan simbol, langsung mereka mengacu pada objek atau peristiwa atau suatu konsep tertentu. Contohnya ketika saya mengucapkan kelas, otomatis mereka langsung mengacu kepada mahasiswa, pelajar, guru, dan dosen. Nah, itu seperti itulah semanticity dalam bahasa manusia gunanya itu. Jadi ketika kita ataupun ketika seseorang mengucapkan suatu simbol, mereka langsung mengobjek kepada simbol itu. Nah, contohnya tadi ketika ada sebuah kelas, pasti mereka objeknya yaitu kepada mahasiswa, pelajar, guru, dosen, seperti itulah ya. Contoh lain ketika kita menyebutkan pasar, pasti mereka langsung mengobjek kepada banyak dagangan. Lalu yang terakhir dari karakteristik bahasa manusia itu arbitrariness. Jadi apa sih arbitrariness itu? Arbitrariness itu yaitu sebagaimana kita ketahui itu menasuka, seperti yang disebutkan oleh dinyatakan oleh Ferdinand de Saussure, bahasa itu menasuka. Jadi bahasa manusia yang berupa simbol, yang mana simbol itu tidak memiliki kaitan langsung antara simbol dan hal yang diacunya. Hubungan antara bentuk dan makna itu bersifat arbitrer. Nah, jadi hubungan antara bentuk dan maknanya itu bersifat arbitrer, menasuka. Seperti saya contohkan. Jadi ketika ini sebuah tas ya. Tas ini kalau di bahasa Indonesia itu orang-orang Indonesia memanggilnya tas, akan tetapi beda. Kalau tas kita bawa ke Arab, mereka akan menyebutnya dengan mahfadzotun. Nah, itu tas ya. Contoh lain ketika anggap saja ini pulpen ya. Pulpen, orang-orang Indonesia itu menyebut pulpen ini dengan pulpen. Akan tetapi beda ketika pulpen ini dibawa ke Inggris, dan orang-orang Inggris ini pun menyebut ini pulpen ini adalah dengan sebutan mereka pen. Dan pulpen ini dibawa lagi ke tanah Arab. Pulpen ini pun orang-orang Arab menyebut pulpen ini pun dengan qalamun. Nah, jadi itulah bahasa bersifat arbitrariness. Jadi bahasa yang simbolnya itu tidak memiliki kaitan langsung antara simbol dan hal yang diacunya. Hubungan antara bentuk dan maknanya itu bersifat arbitrer, bersifat menasuka, seperti saya tadi contohkan. Sebuah pulpen simbolnya sama, hanya satu, sebuah pulpen, akan tetapi maknanya itu berbeda-beda, arbitrer, menasuka. Pulpen di bahasa Indonesia mereka menyebutnya, orang-orang Indonesia menyebutnya dengan pulpen, akan tetapi ketika pulpen ini dibawa ke Arab, mereka menyebutnya dengan qalamun. Dan pulpen ini ketika orang-orang Inggris menyebutkan pulpen ini yaitu pen. Nah, itulah bahasa, karakteristik bahasa yaitu arbitrariness ya, di menasuka. Jadi si simbol itu hubungan antara bentuk dan maknanya itu bersifat arbitrer. Nah, itu ya. Nah, jadi sekian penjelasan review dari video tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu murni datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kelebihan ataupun kebenaran, kata-kata yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan
mulut saya dan pikiran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.